Asal-usul Ganyang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Tahukah Sobat tentang asal-usul Ganyang Malaysia yang selalu digembar-gemborkan Presiden Soekarno pada masa itu? Namun bagaimanakah asal-usulnya? Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia sejak tahun 1960-an mengalami pasang surut. Pada awalnya, hubungan Indonesia dan Malaysia memang tidak bisa terlepas dari sejarah, di mana kedua negara ini mempunyai beberapa kesamaan, yaitu persamaan ras dan bahasa. Kerajaan atau kesultanan di Malaysia banyak yang berhubungan erat dengan kesultanan yang ada di Indonesia. Latar belakang operasi Ganyang Malaysia disebabkan adanya rencana mengenai penggabungan negara-negara bekas jajahan Inggris yang berada di Asia Tenggara menjadi satu negara yang bernama Federasi Malaysia. Federasi Malaysia terdiri dari Malaya, Brunei, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Pembentukan Federasi Malaysia yang merupakan penggabungan dari negara-negara bekas jajahan Inggris pun didukung oleh Inggris. Pembentukan Federasi Malaysia mengalami problematika karena beberapa pihak ada yang setuju maupun tidak setuju atas pembentukan federasi tersebut. Indonesia dan Filipina menjadi negara yang tidak setuju atas pembentukan Federasi Malaysia. Pemerintah Filipina tidak setuju atas pembentukan Federasi Malaysia karena tuntutan Sultan Sulu dari Kesultanan Sulu atas wilayah Sabah yang masuk pada Federasi Malaysia. Sultan Sulu dari Filipina mengklaim bahwa wilayah Sabah merupakan daerah kekuasaan dari Kesultanan Sulu. Ketidaksetujuan pemerintah Indonesia mengenai pembentukan Federasi Malaysia karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa Federasi Malaysia merupakan proyek neokolonialisme dan neoimperialisme dari Inggris yang akan mengepung Indonesia. Pemerintah Indonesia berspekulasi bahwa pembentukan Federasi Malaysia bertentangan dengan politik Indonesia yang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dengan berbagai macam bentuknya. Pembentukan Federasi Malaysia tidak melalui prosedur dalam hal keterangan-keterangan daerah-daerah koloni dan daerah tidak berpemerintahan menurut resolusi PBB nomor 1514. Isinya mengenai penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah harus melalui hasil pemilihan bebas atas kemauan sendiri dari rakyat. Jika dari segi keamanan dan pertahanan dapat membahayakan Indonesia karena adanya pangkalan-pangkalan militer asing yang berada di daerah yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia. Untuk menghindari perselisihan lebih jauh antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, maka diadakanlah berbagai pertemuan dan perundingan yang menghasilkan persetujuan untuk menyelesaikan permasalahan antar ketiga negara ini. Penyelesaian melalui jalur diplomatik menemui jalan buntu. Diproklamirkan Malaysia sebagai suatu negara federasi pada tanggal 16 September tahun 1963. Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, dan Amerika Serikat membantu untuk memberi kestabilan hubungan Indonesia, Filipina, dan Malaysia, tetapi tetap tidak menemui titik terang.
Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia, yaitu dengan konfrontasi Malaysia oleh Presiden Soekarno kepada Malaysia yang dikenal dengan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada tanggal 3 Mei tahun 1964 pada suatu apel besar di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam apel besar ini, inti dari apa yang telah disampaikan oleh Presiden Soekarno adalah tentang memperhebat ketahanan revolusi Indonesia dan membantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 menjadi momen di mana pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan fokus terhadap kondisi dalam negeri untuk pemulihan keamanan yang ada di Indonesia setelah adanya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Upaya damai yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada Malaysia adalah mengirimkan misi militer Indonesia kepada Ali Murtopo dan LB Murdani dengan tujuan untuk mengadakan pertemuan dengan Tunku Abdul Razak. Kemudian diadakan perundingan secara langsung kepada Malaysia agar penyelesaian konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia segera berakhir. Perundingan Bangkok dan Piagam Jakarta Accord menjadi jalan damai antara Indonesia dan Malaysia hingga pada tanggal 31 Agustus tahun 1967, Indonesia dan Malaysia resmi membuka kembali hubungan diplomatik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang asal-usul Ganyang Malaysia. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.